Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Bilal Bab 114 dengan wabarakatuh. Kali ini akan memberikan sedikit tutorial mengenai pengaplikasian aplikasi QGIS di acara 7. Yang pertama itu kita buka aplikasi QGIS-nya, lalu kita klik project, masuk ke properties. Lalu kita akan menggunakan zone unit UTM sesuai dengan peta yang digunakan. Ini 84 zone 49S. Lalu kita klik apply. Setelah itu kita masuk ke raster, lalu georeferencer. Nah, ini kita klik. Lalu kita masukin peta yang bakal kita gunain. Nah, nanti kan seperti ini. Nah, lalu kita akan mulai untuk gituin. Lupa aku namanya. Sorry, Bang. Nah, masukin koordinat X-nya sesuai dengan potongannya. 49 dari 34. Nah, lalu untuk koordinat Y juga. Kita klik OK. Setelah itu kita pindah di daerah kanan bawah. Di sini. Klik OK. Nah, setelah peta ini sudah jadi semua, lalu kita masuk ke setting. Nah, kita ubah target SRS-nya itu di EPSG zone 49S. Ini loading QGIS window. Oke. Lalu kita start geofencing. Oke, setelah seperti ini kita close saja. Setelah selesai mendigitasi, kita masuk ke layer, kita klik layer new server layer. Untuk namanya kita kasih ke batas kecamatan. Lalu kita simpan di sini. Kita namain batas kecamatan juga aja. Kecamatan. Lalu kita klik save. Lalu untuk geometry type kita ganti polygon. Untuk dimension ini pakai polygon secara as. Untuk namanya kita kasih ke keterangan aja. Lalu add to field list. Lalu kita klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita buat jalan, sungai, dan juga titik sama. Lalu kita akan mendelineasi peta ini menjadi 3 bagian, 3 kecamatan dengan cara kita pertama kita klik batas kecamatan, lalu kita klik ini, lalu masuk ke ini, add polygon. Nice. Kita buat 3 kecamatan ini, kecamatan besar ini. Menjadi polygon tertutup seperti ini, kita klik kanan, lalu ID-nya kita masukin 0, lalu kita klik OK. Nah, ini seperti ini ya. Lalu kita akan memotongnya menjadi 3 bagian sesuai dengan batas kecamatannya. Yang pertama itu, kita masuk ke properties ini dulu, masuk ke simple fill ini. Untuk fill color kita ganti ke transparent fill. Untuk fill stylenya kita no brush, lalu stroke color kita ganti ke warna merah yang terang. Lalu untuk ketebalan kita ganti ke 6. Lalu kita klik OK. Oke, nanti seperti ini. Setelah itu, kita akan membaginya menjadi 3 bagian dengan cara kita klik uh, split feature. Nah, kita mulai dari luar seperti ini. Nah, setelah jadi 3 bagian seperti ini, delineasi buat persiapan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke jalan. Sama seperti tadi, kita klik jalan, kita klik Google Editing. Lalu masuk ke split feature. Jalan, kita akan mencari 2 jalan, jalan arteri dan juga jalan kolektor. Oke, setelah itu, kita sekarang masuk ke titik. Sama seperti tadi, kita add point feature. Untuk titiknya 3, sini. Untuk ID-nya, masukin 0 juga. Oke, sini. Dan di sini. Oke, setelah itu kita masuk ke sungai. Sungai kita buat 2 untuk sungai biasa dan juga sungai musiman. Oke, ini kita matiin aja. Nanti menjadi seperti ini ya. Untuk yang pertama, oke, setelah mendigitasi, kita akan masuk ke labeling. Yang pertama, klik kanan, kita masuk ke open attribute table. Nah, kita masukin untuk keterangannya itu sesuai dengan yang bakal kita gunain, sawah, kebun, dan semak belukar. Ini ganti ke ladang. Oke, setelah itu kita close saja. Oke, salah. Kita masuk ke keterangan. Nah, kita klik keluar. Oke, setelah batas kenyamanan, kita lanjut ke jalan. Kita masuk open attribute table. Lalu ini kita ganti ke keterangan. Nah, untuk keterangannya kita ganti sungai dan juga sungai musiman. Oke, habis itu kita keluarin. Oh, yang jalan, sorry. Jalan, kita masukin jalan kolektor dan juga jalan, aduh salah, jalan arteri dan jalan kolektor. Kita close saja. Oke. Terus masuk ke sungai, nanti table juga. Nah, ini tadi udah belum? Kita masuk ke sungai, apa nanti table? Kita ganti keterangan. Nah, ini sungai, sungai dan juga sungai musiman.
Itu kita masuk ke titik, atribut table. Nah, untuk titik, kita masukin keterangannya tuh batas kecamatan. Untuk titik kita masukin yang pertama kantor kecamatan, terus masjid dan gereja. Nah, selesai. Untuk tabling sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke oke, selanjutnya kita masuk ke simbologi. Yang pertama kita klik kanan, klik kiri 2 kali batas kecamatan. Lalu masuk ke simbologi. Ininya kita ganti ke kategoris. Untuk kolomnya kita ganti ke keterangan. Nah, lalu klik classify. Nanti muncul seperti ini ya. Ini udah aku pencet tadi. Lalu kita masuk yang pertama itu ke kebun. Untuk simple field-nya kita ganti untuk stroke color-nya ke transparent stroke. Kita klik oke. Untuk ladang juga seperti itu. Ladang, simple field. Nah, stroke color kita masukin transparan. Lalu yang terakhir itu semua blocker. Nice. Kita klik oke saja untuk itu. Lalu kita klik apply. Nice. Nanti seperti ini. Oke, itu line-nya semua blocker kita hapus saja. Simple line color. Saya masukin. Nice, nanti kan seperti ini ya. Nah, itu kita lanjut ke simbologi jalan. Kita klik 2 kali aja simbologi, simbologi kategoris. Labeling, kita masuk ke simbolin. Yang pertama kecamatan, kita klik kanan 2 kali aja. Kita masuk. Oh, setelah itu kita ke labeling, sorry. Nah, kita masuk label, ininya kita ganti ke single label. Lalu yang pertama, label width, kita ganti ke keterangan. Text, kita sesuaikan, kayak biasa. Times New Roman. Lalu untuk ukurannya, sesuaikan. Lalu setelah itu, kita masuk ke buffer, draw tag buffer. Lalu placement, kita ganti ke round centroid. Oke, setelah itu, kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke jalan juga, label, single label. Lalu masuk tag, ini biasa, tag Norman. Ukurannya kita ganti ke 8 saja. Lalu buffer, kita klik buffer, placement, curve on the line. Oke, lalu kita klik apply. Oke, salah. Ini tadi belum diganti ke keterangan. Nice. Setelah itu sungai nggak usah. Nggak sih? Nggak usah kan? Sungai nggak usah, lalu kita. Oke, setelah itu kita ke sungai. Labeling, single label, ID-nya kita ganti ke keterangan, teks. Non. Pilih saja. Lalu buffer, buffer, placement, curve on the line. Oke, kita masuk ke titik. Kita akan memasukkan data kontur. Yang pertama kita klik layer, add vector layer. Kita cari data kontur yang bakal kita gunain. Nah, kita cari kontur LN. Nah, lalu kita add saja. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan masuk, kita akan mengklip kontur tersebut ke daerah kita, yaitu dengan cara kita klik konturnya, kita vektor, kita masuk geopressing tool, lalu kita pilih klip untuk input layer itu kontur, lalu overlay-nya batas kecamatan. Lalu run. Kita tunggu proses klipnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita close saja. Ini kita matikan. Nah, setelah itu kita akan memulai tabling si kontur ini dengan cara kita klik kanan, open attribute table. Nah, kita lihat untuk data kontur kita di ketinggian itu berada di file KNT. Nah, setelah itu kita akan menambah jadi kita klik saja. Lalu setelah kolom kita sudah jadi, kita masuk ke select features. Yang pertama itu fill and value. Kita ganti ke file KNT tempat ketinggian kita, lalu kita masuk ke operator, kita masukin persen, lalu kita masukin kali 4 yaitu 100. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Nah, untuk daerah indeks kontur, interval kontur kita akan masukin 0. Lalu kita update selection, lalu kita akan invert. Nah, untuk bagian ini kita akan masukin 1. Lalu kita update selection. Nah, setelah seperti ini, kita close saja. Nanti kan jadi seperti ini ya. Ini kita matikan saja. Select feature. Setelah itu kita akan masuk ke simboling di kontur ini. Kita klik kanan, kita masuk simbologi, kategoris. Ini kita masukin IK, lalu classify. Nah, untuk yang nomor 0 itu interval kontur.
Warnanya kita ganti ke oranye ini. Nah, untuk ukurannya karena dia interval kontur kita kecilin aja 26. Kita klik oke. Lalu untuk ini kita besarin dot line. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, untuk yang ini ternyata kurang tebal. Kita buat 4 saja. Nah, setelah ini kita sekarang masuk ke labeling. Masuk ke label. Ini sisi musim label. Label which kita ganti ke IK. Oh, label which kita ganti ke KNT. Nah, masuk ke teks. Ini kayak biasa, Times New Roman. Lalu style reguler untuk ukurannya kita masukin 6 saja. Lalu buffer, bracket buffer placement, curve, underline. Dan kita klik. Oke, setelah jadi seperti ini, kita lanjut ke layouting. Kita klik project. Habis itu layout manager. Hmm, untuk namanya kita ganti aja. Create layoutku. Kita klik OK. Nah, nanti jadi seperti ini. Ini kita gedein aja seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, pick properties. Nah, untuk size-nya kita ganti ke A3, landscape. Nah. Setelah itu kita masuk ke guide, horizontal guide, kita kasih 4. Yang pertama itu di 10, lalu 20, lalu 280, dan yang terakhir ke 290. Oke. Nah, jadi seperti ini. Terus yang vertical guide itu ada berapa? Lupa aku. 20, lalu 30, lalu 275,7, lalu 285,7, 288, terus 490, 410, lalu 349. Ya. Ini petanya dengan cara gimana ya? Add map to layout. Nah, kita masukin di sini, teman-teman. Masukin di sini. Nice. Keren nggak? Keren nggak? Setelah itu masuk ke item properties. Kita ganti skala itu ke 200. 12.000 kecilan ya? 5.000. Kita sesuaikan skalanya. 1.125. Nah, setelah itu kita masuk ke di sini di mapnya kita ganti project CSRR. Lalu masuk ke grid. Set plus saja. Nah, ini modify. Untuk grid type-nya itu kita ganti ke cross. Lalu kita sesuaikan interval yang bakal kita gunain. Misal kita pakai 5.000. Hmm, untuk line style-nya kita ganti ke warna merah. Oke. 5.000. Kemudian. Oke. Draw koordinat. Nih, nah itu untuk left itu kita ganti ke vertical ascending. Lalu untuk yang right kita ganti ke vertical descending. Memberikan keterangan di daerah-daerah ini. Yang pertama itu kita akan menambahkan picture di bagian sini. Oke, sini saja. Cukup. Klik kanan. Terus ini kan gimana? Image source. Nah, ini yang kita cari untuk logo pen-nya. Nah, masukin. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, setelah itu berarti kita akan nambahin kontur dengan cara klik add polyline di sini, 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 sini.
Lalu bagian ini kita masuk ke map. Lalu kita masuk ke properties, label. Oke, setelah seperti ini kita masuk ke properties, kita masuk ke symbology, kategoris, ke kolomnya kita masukin kabupaten kota, lalu kita classify. Nah, ini kita klik sekali, Ctrl A, ke kanan, change color, kita ubah warnanya jadi warna putih, lalu kita klik OK. Lalu kita cari daerah kita, kebun pati, change color, kita ganti ke warna hijau. Coba nyala hijau ini, kita klik OK. Lalu kita masuk ke label, kita masuk ke ini single label, lalu ini kita ganti ke kabupaten atau kota. Untuk teksnya kita ganti Kasino Roman, lalu ukuran 10, oke. Buffer, Celtic buffer, placement. Oke, buffer nggak usah. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat warna sungai di daerah ini. Kita klik layer, no shape file layer. Ini kita kasih nama laut. Lalu untuk ininya kita pilih polygon. Ini project CSR. Di sini kita kasih keterangan. Udah autofill, lalu kita klik OK. Gagal, kita ulang lagi. Di sini kita kasih laut. Terus untuk ininya, oke, di sini kita simpan dulu. Kita di sini laut, lalu klik save, ini polygon, ini project CSR. Lalu di sini kita kasih keterangan. Add to fill list, lalu kita klik OK. Nah, ini seperti ini. Kita klik, lalu kita klik ini. Kita kasih polygon, add polygon. Daerah ini. Kita mulai dari sini aja. Oh, sorry. Kita delete, bentar. Bagian sini kita kasihnya. Bagian sini. Lalu kita tarik begini. Seperti ini. Ini nggak usah rapi-rapi. Wah. Lalu kita tarik seperti ini. Nah, lalu kita klik. Ini kita kasih 0 saja. Kita klik OK. Nah, begininya kita masuk ke simbologi. Untuk symbol field kita ganti warna laut. Itu biar mudah. Kasih ini aja. Oke, kita tahan ya. Tidak apa-apa warna ini. Lalu untuk ininya no brush. Lalu di sini transparent stroke. Klik apply. Oke, salah. Di sini kita ganti solid. Terus kita klik apply. Nah, ini kan jadi. Setelah itu kita masuk ke
layout kita tadi. Lalu kita akan menambahkan peta yang kita buat tadi. Kita move to layer di bagian ini. Salah. Tarik seperti ini. Oke, kita lihat seperti ini ya. Untuk skala kita bisa menyesuaikan. 10 kilo ke 9. 25.000 ke 250.000. Ini juga bergedean. Nah, seperti ini ya. Untuk ininya kita ganti ke Project CSR. Lalu kita masuk ke grid. Kita klik plus, modify grid. Untuk grid ini kita ganti cross. Lalu interval ini map unit. Lalu untuk line style kita ganti ke warna merah. Ini kita ganti bagian zone 49S. Lalu untuk draw koordinat kita hidupin. Untuk yang ini kita masukin vertical ascending. Lalu untuk right yang vertical ascending juga. Wah, muncul. Nah, untuk ininya kita ganti terlebih dahulu. Font kita ganti ke type environment. Nah, karena bold bukannya 8 benar. Oke, setelah seperti ini kita akan save, masuk ke save as template, simpan di daerah yang kita mau. Kita namain peta jadi saja. Oke, kita save. Sekian video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.